بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, zikir dan doa merupakan senjata bagi orang-orang mukmin, dan setiap zikir dan doa itu dapat dipanjatkan setiap waktu oleh siapapun tanpa mengenal derajat dan juga martabat seseorang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menerima doa dan zikir hambanya, termasuk orang-orang yang ingin rezekinya dipermudah dan juga hutangnya bisa terlunasi. Dan bacaan dzikir la haula wala quwata illa billah merupakan dzikir yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diamalkan setiap hari, dan dengan wasilah dzikir ini maka setiap keinginan seorang hamba bisa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas 10 khasiat dzikir la haula wala quwata illa billah berikut dengan cara mengamalkannya. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan sehari-hari terkadang kita merasa lelah dalam menghadapi setiap problema hidup yang menumpuk, dan salah satu cara untuk mengatasi semua itu yaitu dengan memperbanyak berzikir dan memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir ini bertujuan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan jiwa dan pikiran serta jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita. Oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas salah satu zikir yang sangat dahsyat yang memiliki banyak khasiat dan keutamaan namun ringan untuk diamalkan, yaitu zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, ada salah satu zikir yang pernah diajarkan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengalami peristiwa Isra Mi'raj, dan zikir tersebut yaitu zikir la haula wala quwata illa billah. Zikir la haula wala quwata illa billah memang termasuk zikir yang terbilang ringan membacanya, namun meskipun begitu zikir ini memiliki khasiat dan keutamaan yang sangat luar biasa, bahkan mampu mendatangkan jalan keluar dari segala masalah yang rumit sekalipun. Lalu apa saja keutamaan dan khasiat membaca dzikir la haula wala quwata illa billah? Namun sebelum kita lanjut, dengan segala kerendahan hati saya mengajak antum semuanya untuk bergabung di channel ini, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe dan kemudian menuliskan doa-doa dan harapan kalian di kolom komentar, sehingga kita semua bisa mengaminkan bersama-sama. Maka dengan begitu mudah-mudahan semua harapan dan cita-cita kalian segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikut ini 10 khasiat dan manfaat zikir la haula wala quwata illa billah dalam dunia spiritual. Khasiat yang pertama yaitu akan dikabulkan setiap doanya.
Keistimewaan membaca dzikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yaitu akan dikabulkan setiap doa dan hajatnya yang ia panjatkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya seseorang yang membaca la haula wala quwata illa billah atau hauqalah setiap hari sebanyak 500 kali dan diniatkan untuk sebuah hajat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi semua hajatnya. Dan jika seseorang sedang dalam keadaan di penjara atau ditahan, kemudian ia membaca hauqalah sebanyak 500 kali setiap hari, maka ia akan terlepas dan terbebas, dan sesungguhnya bacaan tersebut bisa membuka kejadian yang masih samar dan takdir mubrom atau takdir yang tidak bisa diubah. Kemudian khasiat yang kedua yaitu kaya harta dan tidak akan tertimpa kefakiran selama hidupnya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Kasyifatus Sajah, Syekh Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan bahwa di antara keutamaan membaca kalimat hauqalah yaitu seperti berikut ini. Apabila seorang muslim membaca la haula wala quwata illa billah sebanyak 100 kali setiap hari, maka selamanya ia tidak akan pernah tertimpa kefakiran. Bahkan di dalam kitab Fawaidus Sarji dijelaskan bahwa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya barang siapa yang merutinkan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 100 kali setiap hari, maka ia tidak akan pernah ditimpa kefakiran selama hidupnya. Kemudian khasiat yang ketiga yaitu sebagai bekal di surga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, karena kalimat dzikir ini merupakan simpanan pahala berharga di surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dzikir la haula wala quwata illa billah merupakan salah satu dzikir yang penuh dengan kebaikan, sehingga nantinya akan menjadi jalan untuk kita untuk mendapatkan sesuatu yang berharga di surga. Kemudian khasiat yang keempat yaitu jalan keluar untuk segala kesusahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Quran Surah At-Talaq ayat 2. Dzikir la haula wala quwata illa billah bisa menjadi jalan keluar untuk semua permasalahan seseorang dan menjadi wasilah datangnya pertolongan Allah untuk segala kesusahan dan juga kesulitan yang sedang ia hadapi. Kemudian khasiat yang kelima yaitu penawar untuk segala penyakit. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka itu bisa menjadi penawar baginya dari 99 penyakit, dan yang termudahnya yaitu dari rasa bimbang. Hadis riwayat Imam Tabrani. Maka segala penyakit hati dan juga segala kesedihan serta kesusahan semuanya akan hilang jika seseorang sering mengamalkan dzikir ini, karena dzikir ini merupakan sebuah ungkapan doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kemudian khasiat yang keenam yaitu jauh dari laknat Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan yang artinya perbanyaklah al-baqiyatus sholihah, yaitu membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Membaca dzikir la haula wala quwata illa billah merupakan salah satu dzikir yang terbaik yang akan menjauhkan seseorang dari laknat Allah, sebab dzikir ini memiliki pahala dan juga nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian khasiat yang ketujuh yaitu jauh dari penyakit hati. Apabila membaca dzikir la haula wala quwata illa billah secara lengkap, maka kita bisa dengan menambahkan lafaz aliyyil azim yang artinya yang maha tinggi lagi maha agung.
Dan hukumnya boleh menambahkan pujian lain dalam dzikir la haula wala quwata illa billah, sebab hal ini akan menjauhkan diri seseorang dari rasa sombong dan menjauhkan diri seseorang dari penyakit hati yang sangat berbahaya. Kemudian khasiat yang kedelapan yaitu bisa mengalahkan musuh Allah. Seperti pada zaman dahulu ada sebuah kisah tentang seseorang yang bisa mengalahkan musuh-musuh Allah ketika ia sedang berperang dengan disertai usaha dan ikhtiar sebaik mungkin dan memperbanyak membaca dzikir la haula wala quwata illa billah. Seperti yang dilakukan oleh Hubayb bin Salamah rahimahullah di saat ia sedang menghadapi musuh atau mengepung sebuah benteng musuh, dengan sangat senang ia memperbanyak dzikir la haula wala quwata illa billah. Kemudian khasiat yang kesembilan yaitu memudahkan segala pekerjaan. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah mempunyai pengaruh yang sangat menakjubkan di saat ia menanggung beban pekerjaan yang sulit dan juga keras, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat ia menghadap kepada seorang raja dan orang-orang yang ia takuti, kemudian ia membaca hauqalah, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khasiat yang ke-10 yaitu sebagai tasbihnya para malaikat. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang dijelaskan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dari Imam Malik rahimahullah, bahwa ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah dan ia mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, kenapa dunia ini seolah-olah tidak menginginkanku? Semua usahaku telah bangkrut, peternakan dan pertanianku pun selalu gagal panen." Lalu setelah mendengar keluhan sahabat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dan kemudian beliau mengajarkan tentang tasbihnya para malaikat serta tasbihnya alam semesta, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah 100 kali sebelum terbit fajar, maka dunia akan memohon kepada Allah agar engkau miliki dan dunia akan mengejarmu tanpa engkau mengejarnya." Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, itulah 10 khasiat dan keistimewaan membaca dzikir la haula wala quwata illa billah jika dibaca setiap hari secara rutin dan istiqomah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.